Retrospektif pandemi memerangi COVID-19 melalui penelitian analisis data. Dalam hidup setiap orang mendambakan umur panjang yang sehat. Di seluruh masyarakat, umat manusia telah berjuang melawan penyakit. Jika Anda sedikit memperhatikan datanya, Anda akan melihat tips paling efektif untuk pulih dari COVID-19, demam, atau penyakit lainnya juga selaras dengan tips menjalani hidup yang lebih sehat dan lebih lama. Maksud saya adalah, kita selalu berjuang untuk mengatasi masalah kesehatan sistem kekebalan ini. Jika Anda memperhatikan tips di bawah ini, Anda akan melihat ilmu pengetahuan di balik COVID-19 juga dapat membantu Anda menjalani gaya hidup yang lebih sehat yang meningkatkan sistem kekebalan dan kapasitas Anda untuk berjuang melawan masalah medis. Setidaknya, secara umum. Saya bukan seorang profesional medis, jadi konsultasikan dengan salah satunya sebelum menerapkan apapun di bawah ini, alih-alih seorang analis data sains dan teknologi. Pemikiran dan penelitian saya tentang COVID pada hari ini, 26 Juni. Santai secara emosional, tetap positif, nikmati hari-hari Anda, dan tendang jagoan dalam pertarungan. Hal ini karena pola pikir dapat memengaruhi pemulihan atau kapasitas Anda untuk melawan masalah medis secara efektif. Pendahuluan. Karantina dan jarak sosial sendiri. Jika terkena dampak parah, pastikan untuk mencari perawatan medis di rumah sakit. Hindari mereka yang sakit parah karena mereka mempunyai muatan virus yang tinggi yang berarti lebih banyak kuman yang menular ke orang lain. Semakin tinggi beban yang Anda hadapi, semakin sulit perjuangan melawannya. Anda tentu tidak ingin tubuh Anda kewalahan jika Anda bisa mengendalikannya. Pastikan untuk mengontrol jumlah kuman di lingkungan Anda. Misalnya, vaksin membuat Anda terkena virus dalam jumlah kecil agar Anda dapat membangun respons sistem kekebalan yang berhasil. Berikan tubuh Anda kesempatan ini sejak dini ketika Anda sakit. Keamanan adalah kuncinya, segera pergi ke dokter dan rumah sakit bila mengalami gejala sedang hingga besar. Orang tanpa gejala tidak menunjukkan gejala COVID hingga 5 hari. Ada yang mengatakan, Anda mungkin merasa tangguh atau tidak memilikinya, tetapi Anda mungkin tanpa sadar menyebarkan virus ke orang lain. Setiap orang harus berhati-hati. Prinsip kehati-hatian. Tidak mementingkan diri sendiri, aman, dan mengambil tindakan untuk melindungi orang lain. Lakukan yang terbaik, lakukan uji tuntas Anda. Pencegahan. Jarak sosial adalah cara paling efektif untuk melindungi diri sendiri dan orang lain serta menghilangkan penyebarannya. Berolahragalah agar tetap sehat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dapatkan sinar matahari 30 menit per hari, membantu kebahagiaan dan ketahanan tubuh. Tenang, tetap positif, kurangi stres, dan perkuat sistem kekebalan tubuh Anda. Tidur lebih banyak untuk mengurangi dampak yang lebih parah dan membantu pemulihan tubuh Anda. Minum lebih banyak air. COVID menular dan mudah menyebar, oleh karena itu hindari bersin, batuk, berbagi kotoran hidung, menyentuh wajah atau mata, dan lain-lain. Bersin dan batuk ke siku. Keluarkan kuman dari tubuh Anda dengan membiarkan diri Anda bersin, batuk, dan membuang ingus untuk secara alami mengeluarkan konten berbahaya dari tubuh Anda. Keluarkan virus ini dari sistem tubuh Anda, berhati-hatilah agar tidak menulari orang lain. Mungkin melakukannya di kamar mandi atau di wastafel. Gunakan pembersih tangan secara teratur dan selalu sediakan. COVID dapat bertahan di permukaan selama 3 hari, jadi bersihkan permukaan dengan etil alkohol 70%, lihat pedoman CDC. Sanitasi dan sterilkan permukaan dengan produk pembersih berbahan dasar alkohol. Cuci tangan secara teratur. Mandi setiap hari atau 2x sehari jika terinfeksi untuk meminimalkan beban kuman. Menghirup uap panas melalui mulut dan hidung hingga ke tenggorokan memiliki manfaat yang tidak diketahui, namun ada pula yang menganggap hal ini membantu melindungi atau menangani COVID. Jangan sentuh matamu, gunakan obat tetes mata untuk membersihkan mata yang berkaca-kaca.
cuci tangan dan atau mandi saat tiba di rumah untuk tidak menyebarkan COVID di dalam rumah Anda. Cuci bahan makanan dan barang yang dibeli setibanya di rumah. Masak semua makanan dengan baik. Kenakan kain penutup wajah, masker di gedung-gedung publik dan di alam terbuka ketika ada orang yang berada dalam jarak dekat. Kenakan kacamata hitam, pelindung wajah, masker, dan atau sarung tangan untuk perlindungan paling efektif. Alat pelindung diri seperti masker mungkin tidak dapat mencegah hal ini dengan sendirinya, jadi terapkan lebih banyak tindakan secara sinergis dengan tindakan pencegahan lainnya. Jarak sosial diri Anda dengan orang lain setidaknya sejauh 8 kaki. Risiko meningkat di dalam ruangan karena peningkatan paparan dibandingkan di luar ruangan. Eksposur bertambah atau berkurang berdasarkan tingkat aktivitas yang Anda lakukan, Miss. Percakapan yang sangat antusias, menyanyi, menari, aktivitas yang mengeluarkan keringat, aktivitas yang melelahkan dengan laju pernafasan yang tinggi. Berada di dalam ruangan meningkatkan paparan dan risiko karena merupakan ruang terbatas. Beberapa orang berhipotesis bahwa COVID atau penyakit lain akan sembuh dengan baik dalam cuaca dingin tetapi meninggal pada suhu 130 derajat. Jika benar, Anda dapat menikmati sauna gratis yang tersedia untuk hampir semua orang. Ini adalah ide inovatif favorit saya. Biarkan kendaraan Anda terpanggang di bawah sinar matahari musim panas. Pada suhu udara 85 derajat di bawah sinar matahari, atau pada umumnya terlepas dari suhu yang sedikit lebih dingin, perawatan Anda akan melampaui 130 derajat dengan jendela tertutup dalam waktu 20 hingga 70 menit. Lihat grafik sementara Google. Konsumsilah makanan atau minuman sehat yang bermanfaat antara lain, madu yang menenangkan tenggorokan, kopi, minyak zaitun ekstra virgin mentah, merica, bawang merah asli atau bubuk bawang merah cincang, bawang putih asli atau bubuk bawang putih, sup ayam, delima dan pengencer darah alami lainnya. Resep untuk mencegah kematian umum terkait pembekuan darah dapat mengurangi risiko masalah kesehatan yang parah. Konsumsi vitamin sehat antara lain vitamin C, tidak berlebihan, Vit A, Vit D, tidak berlebihan. Hindari makanan atau minuman yang tidak sehat, termasuk soda karena berdampak pada sistem kekebalan tubuh melalui kadar gula yang tinggi dan menurunkan pH tubuh Anda menuju kondisi COVID yang berpotensi lebih ideal. Pembekuan darah dapat membuat gejala COVID menjadi lebih serius. Gejala: pertimbangkan semua gejala Anda secara holistik. Mengalami beberapa gejala COVID meningkatkan kemungkinan Anda benar-benar mengalaminya. Gejalanya berkorelasi dengan masalah non-COVID lainnya, jadi pertimbangkan apakah Anda mengalami lebih dari satu gejala. Gejala umum, suhu tubuh meningkat, batuk, kesulitan bernapas, tenggorokan gatal, sakit tenggorokan, kehilangan rasa atau bau, mata berkaca-kaca, kelelahan, pusing, sakit kepala, menggigil, diare, nyeri badan, nyeri dada, pneumonia, badai sitokin peradangan dalam paru-paru dan seluruh tubuh yang bisa sangat mematikan. Dapat menyebabkan kejang, stroke, serangan jantung, pembekuan darah, diare berdarah, muntah, sakit perut, serangan asma, kabut otak, masalah penglihatan, atau masalah lainnya. Gejala yang kurang umum, gatal-gatal dan ruam, luka pada kaki yang menyakitkan, tidak diketahui jika dikaitkan karena beberapa hasil tes COVID negatif. Seringkali berdampak pada paru-paru namun dampaknya meluas ke organ lain yaitu jantung, pembuluh darah, ginjal, usus, dan otak. Protein atau darah dalam urin merupakan tanda kerusakan ginjal yang merupakan masalah serius, mencari perawatan medis. Aliran darah ke ginjal sangat penting dan pengobatan dapat menyebabkan hal ini terjadi. Potensi pengobatan obat. Obat batuk, pilek, flu, dan obat anti radang pengencer darah seperti paracetamol, ibuprofen, Tylenol, Advil, aspirin. Jangan overdosis, dapatkan bantuan medis. Mayoritas kematian umumnya berhubungan dengan paru-paru, jantung, dan pembuluh darah,
seperti penyumbatan melalui serangan jantung dan stroke. Aspirin sering digunakan untuk serangan jantung, stroke, dan demam untuk antiinflamasi dan pengencer darah, sehingga dapat membantu mengurangi akibat yang fatal. Beberapa orang merasa bahwa transfusi darah atau plasma antara penyintas COVID dan mereka yang terinfeksi membantu membalikkan atau memperlambat penurunan kesehatan mereka. Saya pribadi bertanya-tanya sejauh mana obat-obatan yang menurunkan demam dapat membantu Anda karena obat-obatan tersebut mengurangi respons alami tubuh Anda terhadap pemanasan untuk melawan penyakitnya. Saat sakit, saya tetap hangat dan tidur ekstra untuk mengeluarkan keringat. Ini membantu saya menjadi lebih baik. Saya juga fokus mengeluarkan isi pilek sampai tidak ada lagi yang bisa keluar. Setelah beberapa hari, saya merasa jauh lebih baik dan saya tidak minum susu selama ini. 2020, ada yang mengatakan obat malaria kloroquine atau hidroksiklororoquine yang dikombinasikan dengan antibiotik azitromisin dapat membantu pasien, namun penelitian terbaru menunjukkan tidak ada manfaat terukur dari penggunaan kloroquine atau hidroksiklororoquine. Tanggapan: berbaringlah tengkurap untuk meningkatkan asupan oksigen dan sirkulasi ke seluruh tubuh. Hal ini memastikan tingkat O2 yang cukup untuk membantu fungsi dan proses tubuh agar Anda dapat melawan infeksi secara efektif. Dokter menyarankan 4 jam setiap hari, namun 7 jam per 24 jam setiap hari mungkin memberikan manfaat tambahan. Peradangan dan pembekuan darah adalah penyebab utama kematian, oleh karena itu aspirin dan ibuprofen memiliki manfaat antiinflamasi atau pengencer darah yang dapat mengubah hidup. COVID menargetkan pembuluh darah, menyebabkan pembuluh darah bocor dan darah menggumpal. Pembuluh darah yang membengkak menyebabkan peradangan di seluruh tubuh. Sel endotel membantu mengatur tekanan darah, mencegah peradangan, dan menghambat pembekuan yaitu melalui produksi oksida nitrat, NO. Obat, statin, menurunkan kadar kolesterol dan efektif mengurangi risiko stroke dan serangan jantung. Terlepas apakah Anda berada di rumah atau dirawat di rumah sakit, usahakan tetap melakukan beberapa aktivitas dan gerakan olahraga meski di tempat tidur dengan menggerakkan tangan dan kaki ke atas dan ke bawah. Olahraga ringan akan meningkatkan sirkulasi dan kadar oksigen tubuh ke seluruh tubuh Anda. Ditambah dengan tidur yang cukup dapat meminimalkan dampak yang paling berbahaya. Dampak COVID pada kadar oksigen dan peningkatan peradangan dapat menyebabkan efek jangka panjang yang sangat merusak pada organ-organ utama Anda bahkan setelah pemulihan COVID berhasil. Jadi lakukan mitigasi sebanyak mungkin saat Anda melakukan pencegahan, saat Anda melawan, dan pasca pertarungan melawan COVID. Kurangi hal ini melalui olahraga, makan sehat dan hidrasi, berbaring tengkurap untuk sirkulasi oksigen, dan mengonsumsi rangsangan antiinflamasi dan makanan ringan. Cobalah untuk makan dalam jumlah yang lebih banyak, bukan lebih sedikit, agar tubuh Anda dapat membakar lebih banyak energi, nutrisi, dan kalori saat tubuh bekerja keras melawan COVID atau penyakit lainnya. Berikan bahan bakar pada tubuh Anda terutama setelah muntah dan diare untuk menjaga tubuh Anda tetap terhidrasi dan bertenaga untuk melawan bersin, pilek, muntah, dan nomor 2 adalah cara alami untuk menghilangkan kuman, virus, dan bakteri berbahaya yang menjijikkan. Itu adalah fungsi alami tubuh, jadi biarkan tubuh Anda melakukan aktivitas ini lebih banyak, bukan lebih sedikit. Berhati-hatilah, jangan membeberkan semuanya kepada orang lain. Perhatian, ketahanan, dan berpikir positif. Kecemasan, stres, depresi, ketakutan, dan keadaan emosi lainnya tidak akan membantu, malah menghambat efektivitas perjuangan Anda melawan COVID atau gangguan kesehatan lainnya karena meningkatkan pemicu stres pada tubuh Anda. Fasilitas pengujian drive-thru tersedia untuk meminimalkan risiko paparan dan kebutuhan untuk pergi ke kantor medis. Dapatkan diuji. Dapatkan informasi. Dan alat pengujian di rumah juga ada. Dapatkan diuji. Dapatkan informasi. Jarak sosial dan isolasi sangat penting untuk mengendalikan penyebaran COVID.
Jarak adalah solusi paling efektif yang menyelamatkan nyawa. Terdapat kebutuhan yang sangat besar terhadap rezim karantina dan standar pandemi yang lebih agresif karena hal tersebut terbukti efektif di seluruh dunia. Hanya 2 orang yang harus berbelanja maksimal per rumah tangga dan mengurangi frekuensi aktivitas ini dan aktivitas lainnya. Berhenti mengajak anak Anda berbelanja bahan makanan. Mereka tidak perlu berada di sana atau menyentuh segala sesuatu ketika mereka bergabung. Benar-benar dapat dihindari. Sinar matahari dapat secara efektif menonaktifkan virus pada permukaan yang tidak berpori sehingga menghasilkan pengurangan virus secara signifikan hanya dalam hitungan menit. Oleh karena itu, pantai dan alam bisa menjadi tempat yang tepat untuk menghabiskan waktu Anda dengan menjauhi orang lain. Monitor berbasis teknologi dapat digunakan untuk mengukur pernapasan dan detak jantung agar dapat memantau pasien dari rumah dengan lebih baik dan mengidentifikasi kapan pasien yang terinfeksi sudah terlalu sakit untuk menjalani perawatan karantina di rumah dan memerlukan rawat inap. Meningkatnya penggunaan robotika di industri medis. COVID dapat merevolusi industri dan robotika dapat menyelamatkan banyak nyawa dengan pandemi yang secara aktif mengeksplorasi teknologi robotika di Tiongkok. Ada kedai-kedai kopi baru yang memanfaatkan robotika dalam menghadapi COVID yakni di Washington hingga California. Sinar UV yaitu PEX UV mungkin ideal untuk sterilisasi terhadap COVID karena tidak memerlukan tenaga kerja manual dan paparan untuk menghilangkan COVID. Rumah sakit, bangunan, dan rumah dengan sirkulasi udara atau sistem sanitasi yang lebih baik, MIS. Dengan penggunaan kipas angin yang strategis dapat mengurangi penyebaran COVID dan meningkatkan pemulihan COVID. Infeksi sekunder, ada lebih dari 8 jenis COVID. Mutasi membuat kita rentan terhadap kerentanan berulang terhadap jenis lain setelah pemulihan. Kebangkitan, beberapa orang mengalami siklus penyakit dan perbaikan selama 6 minggu atau lebih. COVID tampaknya menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang yang dapat menyertai Anda seumur hidup, jadi tanggapilah dengan serius dan cobalah melakukan semua yang Anda bisa agar tidak menjadi salah satu dari orang-orang ini yang menderita penyakit ini dalam jangka waktu yang parah atau lebih lama. Ada yang mengidap COVID selama 8 hingga 13 minggu. Anda tidak menginginkannya dalam jangka panjang. Lakukan upaya tekun untuk mengatasi COVID secepat mungkin. Jenis pengujian, tes asam nukleat, serologis, antigen, dan tambahan, DLL. Statistik. Masa pemulihan untuk kasus ringan, kira-kira 2 minggu. Masa pemulihan untuk kasus yang parah, kira-kira 6 minggu. Kematian pada kasus yang parah kebanyakan terjadi antara 2 hingga 8 minggu. Itu sebabnya saya katakan perpanjang pertarungan, beri tubuh lebih banyak waktu untuk bertarung, tapi juga lawan secepatnya. Tentu saja lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Risiko meningkat bagi mereka yang cenderung menderita diabetes dan masalah tekanan darah. Menderita penyakit kanker dan COVID membuat Anda berisiko lebih tinggi mengalami tekanan dada yang parah dan akibat yang lebih serius. Mayoritas yang terinfeksi di AS adalah orang Afrika Amerika, penduduk asli Amerika, dan Hispanik yang kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kurangnya informasi, bukan karena kecenderungan kerentanan. Berbagi informasi adalah hal yang baik. Komunikasi elektronik mungkin penting untuk membantu kita menemukan hasil terbaik dari COVID. Bekali diri Anda dengan informasi terbaik yang tersedia dan jaringan sosial yang mendukung melalui masa-masa sulit. Didik diri Anda sendiri dan bagikan informasi sadar kesehatan yang produktif. Negatif palsu mungkin berhubungan dengan jumlah antibodi yang rendah, misalnya pada 30% pasien, jadi ulangi tes COVID ketika Anda memiliki gejala, yakin Anda mengidap COVID, dan hasil tes negatif COVID. Pengujian harus diulang sesuai kebutuhan. Sel T dalam tubuh Anda diperoleh dari pertarungan melawan jenis virus corona lainnya, misalnya virus corona. Pada tahun 2015 hingga 2018, strain memang menargetkan virus dan dapat membantu Anda dalam perjuangan melawan virus di masa depan.
Merasa sehat setelah 2 kali atau lebih munculnya kembali virus corona mungkin berarti Anda memiliki kekebalan yang lebih tinggi terhadap virus corona. Pria dan wanita hamil mungkin mempunyai risiko atau tingkat kematian yang lebih tinggi. Pria menghadapi risiko lebih besar terkena penyakit parah dan kematian yang kemungkinan disebabkan oleh androgen, yaitu hormon pria seperti testosteron yang meningkatkan kemampuan covit untuk masuk ke dalam sel. Kebotakan pada pria seringkali merupakan indikator androgen yang kuat. Kekurangan androgen dapat mengurangi tingkat keparahan akibat covit. Tingginya persentase orang dengan penanda kerusakan jaringan laktat dehidrogenase (LDH) dalam darahnya mungkin lebih rentan meninggal akibat covit. Fokus pada pencegahan. Cari rawat inap lebih awal jika Anda tahu Anda menderita kanker, ginjal, penyakit jantung, atau stroke yang bersinergi dengan covit, bahkan pada tanda-tanda awal memburuknya covit. Seorang yang optimis dalam hidup, namun pesimis di sini, kutipan tahun 2020, saya rasa pada akhirnya kita semua mungkin akan terkena penyakit ini, setiap hari Anda memilikinya, Anda akan membangun antibodi, jadi idealnya perpanjang perjuangan dalam kasus yang parah sebanyak mungkin agar tubuh Anda bisa bertahan. Menciptakan antibodi sebanyak mungkin. Beban viral. Jumlah virus dalam volume tertentu yang berhubungan dengan tingkat keparahan. Ini mungkin terdengar konyol, tetapi karena alasan ini saya lebih memilih tertular covit dari seseorang yang merasa baik-baik saja dibandingkan tertular covit dari seseorang yang dirawat di rumah sakit dengan gejala parah. Dipengaruhi oleh beban yang lebih sedikit dapat memberi tubuh Anda lebih banyak waktu untuk membentuk antibodi untuk pertarungan yang lebih efektif daripada membuat tubuh Anda kewalahan dalam pertarungan. Paparan. Kode pos di dekat fasilitas perawatan medis dan fasilitas tempat tinggal berbantuan, MIS. Di Sacramento, tampaknya yang paling terkena dampaknya, terutama kota-kota dan negara bagian yang memiliki pusat bandara utama. Covit berdampak pada Afrika dan tempat lain di seluruh dunia, namun angkanya rendah di wilayah tertentu karena data pelacakan covit tidak dicatat atau dibagikan. Daerah-daerah dengan jumlah paparan yang rendah belum tentu rendah di negara-negara berkembang. Negara-negara maju cukup melacak data dan lebih banyak berbagi data. Untuk info lebih lanjut dan pemodelan covit, lihat nextstrain.org. Potensi vaksin. 75 vaksin di seluruh dunia sedang dibuat pada bulan April 2020. Para ilmuwan semakin banyak melakukan tes antibodi untuk mengidentifikasi dengan lebih baik siapa yang pernah menderita infeksi covit di masa lalu, tes untuk mengetahui apakah Anda mungkin tidak tertular sekarang tetapi pernah mengalaminya sebelumnya. Tes antibodi ini dapat mengidentifikasi siapa yang sembuh dengan mudah. Meneliti pemulihan yang cepat mungkin merupakan hal yang sangat berharga. Vaksin lain didasarkan pada replikasi satu antibodi spesifik. Uji coba antiandrogen pada pria dapat menurunkan tingkat keparahan dan kematian akibat covit. Ada uji coba untuk obat anti pembekuan darah, anti-inflamasi, dan antiplatelet, statin. Di Amerika Latin, uji coba ivermectin, obat antiparasit, secara signifikan mengurangi angka kematian akibat virus corona. Dalam sebuah penelitian, hal ini menurunkan kebutuhan ventilasi mekanis sebesar 65% dan angka kematian sebesar 83%, namun penelitian ini mungkin mempunyai angka yang tidak tepat. Spanyol dan Amerika Selatan juga telah mengujinya. April 2020, uji coba pada sapi menunjukkan bahwa mereka membentuk antibodi yang terdiversifikasi dan lebih efektif untuk melawan covit dari berbagai sudut. Mereka juga membentuk antibodi dengan lebih cepat karena jalur darahnya yang membesar atau lebih panjang. Pengujian untuk melihat vaksin yang layak dapat dilakukan sehubungan dengan hal ini. Bukan uji coba efektif. Konsumsi obat antimalaria klorokuin atau hidroksiklororokuin menyebabkan irama jantung tidak teratur yang jarang terjadi dan kematian dengan efektivitas pemberantasan covit yang tidak meyakinkan. Uji coba dihentikan karena tidak ada manfaat yang berarti dalam mengurangi kematian akibat covit.
pikiran keluar ilmiah. Di California tinggal bersama seorang praktisi perawat, ditambah lagi kami, orang Iran yang memiliki profesi ilmiah, sangat menyukai teori kami. Dia sangat menikmati diskusi kami tentang COVID dan dia memberikan wawasan langsung dari rumah sakit yang tercermin dalam penelitian di atas. Di tengah ketidakpastian, sekarang bukan saat yang tepat untuk mengucilkan pandangan, pendapat, data ilmiah, dan opini medis yang berbeda-beda. Sebaliknya, saya mendorong kesadaran terhadap semua pandangan dan informasi, lalu membentuk opini dan tindakan berdasarkan apa yang menurut Anda paling akurat dan benar bagi Anda. Dengarkan semuanya, pahami semuanya, periksa semuanya, dan ambil tindakan terbaik untuk Anda. Tindakan maju yang disesuaikan adalah yang terbaik. Teruslah membaca dan berbagi informasi akademis yang bermanfaat. Orang-orang mungkin tidak menyadari bahwa mereka tidak menunjukkan gejala apapun untuk COVID. Orang-orang menyebarkannya tanpa sadar. Semakin banyak kita melakukan penelitian, semakin kita dapat meminimalkan penyebarannya dengan mengkarantina orang yang terinfeksi secara efektif. Kita bertanggung jawab untuk menghentikan dan memitigasi rantai penularan COVID semaksimal mungkin. Ini semua hanyalah sinopsis penelitian saya. Semua dibagikan untuk menumbuhkan kesadaran dan mendorong penelitian untuk bertindak hati-hati. Di atas hanyalah informasi. Hal ini tidak menggantikan perawatan medis yang seharusnya diterima seseorang pada awal terjadinya COVID. Saya hidup dengan prinsip kehati-hatian, dengar semua, percaya, tetapi juga verifikasi semua informasi. Carilah perawatan sesuai kebutuhan. Pastikan untuk berkonsultasi untuk mendapatkan nasihat medis dari penyedia medis bersertifikat. Mengapa ini semua penting? Ini semua merupakan tinjauan retrospektif dari beberapa tahun lalu. Seperti disebutkan di atas, memahami cara mengatasi COVID secara efektif juga dapat membantu Anda mengatasi virus atau penyakit lain. Berdasarkan hal ini, saya merasa penelitian ini mungkin sangat berharga. Penelitian di atas berasal dari sejumlah informasi ilmiah yang sangat kompleks dan rumit. Postingan grup korban-korban Facebook adalah sumber data yang sangat rumit dari orang-orang dengan hasil yang parah hingga sedang. Dengan menganalisis interaksi di sini, saya memperoleh wawasan tentang kesamaan antara berbagai gejala, pengobatan, dan hasil. Semoga ini semua bermanfaat. Seperti yang mungkin Anda ketahui, COVID-19 bukanlah pandemi pertama yang terjadi. Kami pasti akan memiliki lebih banyak. COVID juga belum berakhir. Saat ini masih banyak orang yang meninggal karena COVID. Berhati-hatilah dan tetap aman. Pastikan untuk mempraktikkan social distancing ketika Anda merasa tidak enak badan. Ini sangat menyenangkan. Untuk mempelajari caranya, lihat video YouTube Evelyn Pariaa, COVID Social Distancing. Beri komentar di bawah, apakah menurut Anda informasi ini membantu Anda menjalani hidup lebih sehat? Apakah Anda tidak setuju dengan penelitian saya? Terima kasih telah bergabung dengan saya. Klik gambar untuk berlangganan dan menonton lebih banyak video yang dibuat khusus untuk Anda.